Pemikiran ekonomi Keynes dalam pandangan aliran ekonomi monetaris. Theory Keynes of Mike Keynes adalah seorang ekonom Inggris asal awal abad ke-20 paling dikenal sebagai pendiri ekonomi Keynesian dan bapak ekonomi makro modern. Studi tentang bagaimana ekonomi pasar dan sistem lain yang beroperasi dalam skala besar berperilaku. Salah satu keunggulan ekonomi Keynesian adalah bahwa pemerintahan harus secara aktif mencoba mempengaruhi jalannya ekonomi, terutama dengan meningkatkan pengeluaran untuk merangsang permintaan dalam menghadapi resesi. Teori John Maynard Keynes yang dikenal sebagai ekonomi Keynesian berpusat pada gagasan bahwa pemerintahan harus memainkan peran aktif dalam ekonomi negara mereka, bukan hanya membiarkan pasar bebas berkuasa. Secara khusus, Keynes mengajarkan pengeluaran federal untuk mengurangi penurunan dalam siklus bisnis. Prinsip paling dasar dari ekonomi Keynesian adalah bahwa permintaan bukan penawaran adalah kekuatan pendorong ekonomi. Prinsip dasar lain dari ekonomi Keynesian adalah bahwa cara terbaik untuk menarik perekonomian keluar dari resesi adalah permintaan meningkatkan permintaan dengan menanamkan ekonomi dengan modal. Singkatnya, konsumsi atau belanja adalah kunci pemulihan. Prinsip ekonomi Keynesian. Yang pertama, fokus jangka pendek. Yang kedua, permintaan agregat adalah pendorong utama untuk merangsang output. Yang ketiga, Keynes mengusungkan harga dan upah bersifat baku. Yang keempat, permintaan agregat adalah alat yang berguna untuk mengendalikan inflasi dan mengakhiri resesi. Yang kelima, teori kuantitas uang hanya valid dalam jangka pendek. Yang keenam, individu bertindak lebih berdasarkan pada insting, emosi, dan dorongan spontan untuk bertindak. Selanjutnya, yang pertama ada A. Fokus jangka panjang. B. Permintaan agregat adalah pendorong utama. C. Upah kaku. D. Teori kuantitas uang. Dan E. Kritik terhadap ekonomi Keynesian. Selanjutnya yaitu aliran monetaris. Selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an di bawah pemimpin ekonom terkenal Milton Friedman dari Chicago University, kini hijrah ke Stanford University, telah berkembang suatu aliran pemikiran School of Thought di mana makroekonomi yang dikenal sebagai aliran monetaris. Peran ekonom dari aliran monetaris ini menyerang pandangan dari aliran Keynesian, terutama menyangkut penentuan pendapatan yang dinilai oleh mereka sebagai tidak benar. Adapun gagasan pokok dari aliran monetaris yang dianggap penting diantaranya adalah sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil. Kebijakan makroekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan perekonomian menjadi lebih buruk. Bahkan secara ekstrim mereka mengatakan bahwa kebijakan makroekonomi yang aktif itu lebih merupakan bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi. Dengan perkataan lain, kaum monetaris menghadapi suatu peran atau campur tangan pemerintah yang seminimum mungkin di dalam perekonomian. Seperti halnya dengan aliran inflasi, kaum monetaris berpendapat bahwa harga-harga dan upah di dalam perekonomian adalah relatif fleksibel yang akan menjamin keadaan keseimbangan di dalam perekonomian selalu bisa diwujudkan. Jumlah uang beredar merupakan faktor penentu yang sangat penting dari tingkat ketinggalan ekonomi secara keseluruhan. Tokoh aliran monetarisme. Yang pertama, Karl Brunner dari University of Rochester. Yang kedua, Allan Mills dan Binet Clown dari Carnegie Mellon. Yang ketiga, Thomas Mayer. Yang keempat, Philip Jagan. Yang kelima, David Leder. Yang keenam, William Paul. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan aliran monetaris. Yang pertama, kelemahan. Menurut pandangan Keynesian, kebijakan moneter mungkin sangat tidak efektif. Beberapa kekurangannya berasal dari asimetri kebijakan tersebut, perubahan dalam kecepatan yang dapat meninggalkan kebijakan, dan ketidakpastian dari investasi yang diambil, terutama jika bukan uang sensitif. Kekurangan utama dari kebijakan moneter adalah asimetri, yaitu suatu kebijakan uang ketat adalah sangat efektif guna mencegah pinjaman baru karena kelebihan cadangan dikurangi, namun kebijakan yang mudah sepertinya menjadi tidak efektif karena tambahan kelebihan cadangan tidak akan dipinjamkan keluar oleh bank karena takut akan potensi kebangkrutan dari para peminjam selama masa resesi. Dan demikian disarankan untuk tidak menggunakan kebijakan moneter, malah menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter mungkin digunakan baik untuk mengendalikan persediaan uang maupun tingkat suku bunga, tetapi keduanya tidak dapat dikendalikan pada waktu yang sama. Dengan demikian hal tersebut menjadi dilema.
Kelebihan aliran monetaris. Yang pertama, kaum monetaris mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah yang disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Kaum monetaris yang menyatakan bahwa turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui piku efek. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan, di mana sumber daya digunakan penuh. Yang ketiga, dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi pengangguran, kaum monetaris lebih menyukai kebijakan moneter yang kontraktif. Intervensi pemerintahan untuk meningkatkan output dengan menggunakan kebijakan fiskal tidak disenangi Friedman. Misalkan ada usaha untuk meningkatkan output dengan menurunkan pajak. Perbedaan teori Keynes dengan aliran monetaris. Dalam melihat perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan, terutama tingkat harga dan tingkat upah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kekuatan serikat buruh dan praktek-praktek oligopolitik dari pihak perusahaan-perusahaan. Kaum monetaris tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Kebalikan dari kubu Keynesian yang lebih menyukai kebijakan fiskal, kaum monetaris lebih suka menggunakan kebijakan moneter sebab dampaknya lebih jelas daripada kebiasaan fiskal. Anggapan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa perubahan dalam jumlah uang beredar akan menyebabkan yang besar pula dalam tingkat suku bunga, yang padanya akan menyebabkan perubahan yang besar dalam pendapatan nasional. Ini jelas terbalik dengan anggapan kaum Keynesian yang melihat perubahan dalam jumlah uang beredar tidak begitu mempengaruhi tingkat suku bunga, sehingga dampaknya terhadap pengeluaran agregat juga kecil. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.